Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah, disyukur atas limpahan nikmat Allah SWT, kita kembali bertemu di majelis yang mulia ini. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pada sore hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad tentang keutamaan sholawat Nabi, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bersabda, Ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu shadaqah falyaqul fi du'aihi Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli ala al-mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wa innaha lahu zakatun. Jadi laki-laki muslim manapun yang dia tidak punya sesuatu untuk sedekah, tidak punya suatu sedekah, Rasul mengatakan falyaqul fi du'ai, hendaknya dia mengatakan di dalam doanya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, abdika yang rasulika dan rasulmu, wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan limpahkanlah sholawat kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, juga kaum muslimin dan kaum muslimat. Fa innaha, maka sesungguhnya doanya ini menjadi yaitu zakatun, zakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini kurang enak gimana ya kita itu kalau misalnya tidak ada atau tidak punya sesuatu yang disedekahkan, maka diperintah oleh Rasul untuk bersolawat kepada Rasul Salam dan juga kepada kaum muslimin, dengan ucapannya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Maka itu menjadi sedekah. Jadi maka di dalam ayat hadis ini terdapat dalil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sholawat kepada Nabi SAW dapat mengganti kedudukan sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Nah, kalau orang sudah mampu, ya sedekah dalam bentuk materi, juga banyak membaca sholat, bersolawat, doa seperti ini, seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Dan juga sholawat ini menjadi penyebab sampainya keinginan dan terwujudnya apa yang dicari serta terpenuhinya kebutuhan ketika hidup di dunia setelah mati. Jadi ketika hidup di dunia dan setelah mati itu tercapai keinginannya. Kemudian setelah mati karena mendapatkan apa? Yaitu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah an Nabi SAW, qala, bahwa Rasulullah bersabda, mangqala, barang siapa mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa tarham ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama tarhamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim syahidtu lahu yaumal qiyamati bisyahadati wa syafa'tu lahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi barang siapa yang dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau. Kemudian kama sholaita, sebagaimana engkau telah limpahkan sholawat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan berkailah, limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, kama barokta, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim, wa tarham ala Muhammad, dan limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, kama tarhamta, sebagaimana kau limpahkan yaitu rahmat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kalau salatnya yang kita baca, maka Rasul mengatakan syahidtu lahu yaumal qiyamah, aku akan menjadi saksinya nanti pada hari kiamat. Bisyahadah, dengan kesaksian, wasafa'tu, dan aku akan memberikan syafaat lahu padanya. Jadi mengundang syafaat Rasulullah SAW, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penyebab mendapatkan persaksian dan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Dan bacaan sholawat dan salam pada Nabi itu bersifat tauqifiyah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar. Nah, Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, dia berkata, hadatsana Salamah bin Wardan qala, bahwa telah menceritakan kepada kami Salamah bin Wardan, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Anasan, yaitu sahabat Anas, wa Malik bin Ausin bin Al-Hadasan, dan juga sahabat yaitu Aus bin Al-Hadasan, bahwa suatu kali Nabi SAW pernah keluar untuk buang air besar, dan tidak menemukan seorang pun yang mengikutinya. Kemudian tahu Umar keluar, sahabat Umar keluar, kemudian mengikuti Rasulullah SAW dengan membawa kendi yang berisi air. Kemudian begitu dia mendapati Rasulullah SAW sujud, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, menjauh dan duduk di belakang Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW itu, ya, mengangkat kepalanya, kemudian beliau bersabda, Ahsanta ya Umar, ahsanta, kamu telah berbuat kebaikan ya Umar. Inna wajadtani sajidan, ketika kamu dapati aku sedang sujud, fatanahaita anni, kamu menjauh dariku. Inna Jibril, sesungguhnya Jibril ja'ani, datang kepadaku. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwa Jibril datang kepada Rasul. Allah kemudian mengatakan, man shola alaika wahidatan. Nah, ini perkataan Jibril. Man shola alaika wahidatan, sallallahu alaihi asyram. Barang siapa Muhammad bersalawat kepadamu sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat padanya 10 derajat. Ya. Jadi salawat sekali diangkat, ya, 10 derajat, Allah 10 derajat. Dalam hadis yang lain, an Buraid bin Abi Maryam, dari Buraid bin Abi Maryam, Sami'tu Anasan bin Malik, aku telah mendengar Anas bin Malik, ani Nabi sallam, dari Nabi sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, man shola alayya, barang siapa bersolawat kepadaku wahidatan, 1 kali. Rasul mengatakan, man shola alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyram, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Jadi kita bersolawat kepada Rasul 1 kali. Kalau tadi yang mengatakan itu Jibril, ya, Jibril mengatakan siapa saja yang bersolat kepadamu, man shola alaika wahidatan sallallahu alaihi asyram wa rafa'alahu asyra darajat. Kalau ini Rasulullah, man shola alayya wahidatan sallallahu alaihi asyram, siapa saja yang bersolawat
kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wa hatta anhu asyra khati'atin, dan Allah akan gugurkan 10 dosanya. Jadi kalau tadi Jibril mengatakan Allah akan angkat derajatnya 10, Rasulullah mengatakan Allah akan gugurkan dosanya 10. Maka berarti kalau digabung 1 kali sholawat Bapak Ibu, maka balasannya Allah bersolawat kepada kita 10 dan kita diangkat 10 derajat dan digugurkan dosa kita 10. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ini kebaikan yang luar biasa. Ya, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat, dan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi murahnya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah itu merupakan penyebab diturunkannya rahmat ya kepada hambanya. Karenanya Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, coba kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasul ya, membaca Al-Quran, banyak solawat ya. Nah itu akan apa? Allah bersolawat kepada kita 1 kali solawat, 10 kali solawat, diangkat derajatnya 10, digugurkan dosanya, yaitu berapa? 10 Bapak Ibu. Nah kemudian hadis berikutnya, An Jabir bin Abdillah anna Nabi sallam raqiyal mimbar, dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah sallam suatu ketika naik mimbar. Mimbar beliau ada 3, 1, 2, 3. Beliau naik mimbar, falamma raqiyat darajatal ula, ketika beliau sampai pada derajat yaitu trap yang pertama, trap atau tangga yang pertama, qala, kemudian tahu tuh amin. Ya, tsumma raqiya saniyata faqala amin, kemudian naik ke tangga yang kedua, kemudian beliau mengatakan amin. Tsumma raqiya tsalitsata, kemudian naik yang ketiga, faqala amin, kemudian Rasul mengatakan amin. Faqalu, kemudian mereka para sahabat heran, ya Rasulullah, sami'na taqulu amina salata marat. Ya Rasulullah, kami ini mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Memangnya ada apa ya Rasul? Kok naik amin, naik lagi amin, naik lagi. Dan Rasul mengatakan, lama raqaitu darajatal ula, ketika aku itu naik pada tangga yang pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam, datanglah Jibril alaihissalam ya. Faqala, lalu Jibril mengatakan, Syakia Abdun adroka Ramadana fansalakha minhu walam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba, dia mendapati bulan Ramadan, begitu keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Jadi celaka Bapak Ibu, sekarang kita masuk bulan Ramadan ya, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau ada orang yang ketemu bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan kok tidak diampuni dosanya, ya, Jibril mengatakan celaka dan Rasulullah mengamini. Amin. Coba. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang ini begitu ketemu Ramadan tidak puasa Ramadan. Tidak puasa Ramadan. Nah, punya Islam tapi tidak puasa Ramadan. Karena memang puasa Ramadan itu berat Bapak Ibu. Sebab amal yang tidak diketahui oleh siapapun orang yang mengamalkannya. Amal yang sir, sehingga Allah dalam hadis qudsi mengatakan asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku, aku yang akan berikan balasan. Hanya orang-orang yang punya keyakinan diawasi oleh Allah, dia akan puasa. Kalau tidak bisa. Karena puasa Ramadan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, jadi Rasul menyampaikan, Jibril mendoakan, sungguh celaka seorang hamba apabila dia bertemu dengan bulan Ramadan, begitu meninggalkan Ramadan Allah tidak ampuni dosa. Artinya orang ini tidak puasa. Karena Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena dorongan iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, maka Allah akan ampuni dosa yang sudah lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Atau orang ini tidak menghidupkan malam Ramadan, karena Rasul menyampaikan man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat tarawih
baca Quran, zikir, amalan-amalan soleh lain di malam bulan Ramadan, seraya meyakini Allah akan memberikan pahala padanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Ini orang ketemu bulan Ramadan, keluar Ramadan gak diampuni dosanya. Kata Jibril, celaka. Kemudian Rasulullah, amin. Ya, yaitu summa qala, kemudian Jibril mengatakan, syakia abdun adraka walidayhi aw ahduma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, celaka kalau ada seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya itu tua tapi kok tidak masuk surga. Bapak Ibu, orang tua kita itu pintu surga. Memang ujian anak itu terberat orang tua. Ketika orang tuanya pada usia senja, anak itu sehat, maka tidak sedikit anak yang tidak mampu merawat orang tuanya. Anak 10 tidak bisa merawat orang tua 1, padahal orang tua 1 bisa merawat anak 10. Maka Jibril mengatakan, celaka kalau ada orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya itu tua tapi kok tidak masuk surga. Rasulullah mengamini, amin. Bapak Ibu, coba ya, maka kalau kita ingin tahu surga kita, lihat orang tua kita itu, itulah jalan surga. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita. Ya, mohonlah kepada Allah untuk diberi kemudahan, yaitu apa? Kita tinggal bersama orang tua kita. Bukan orang tua yang ikut kita itu yang ikut orang tua. Karena anta wa maluka li abika. Karena kamu dan hartamu adalah milik orang tua. Ya. Kemudian yang ketiga, summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, sakia abdun dzukirka indahu walam yusalli alaika faqultu amin. Maka celaka seorang hamba apabila kamu disebut Muhammad di sisimu, walam yasil, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Ya, fakultu amin, maka aku katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu oleh karena itu sebut nama Rasulullah Muhammad SAW, maka bersolawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi bersolawat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya telah bersolawat Allah kepada Nabi, begitu juga para malaikatnya. Maka wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepadanya, bersalamlah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini adalah mengandung satu pelajaran bagi kita. Di dalamnya terdapat menjelaskan tentang wajibnya mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW bagi orang yang mendengar nama beliau disebut. Nama beliau disebut. Maka berdasarkan ini dia wajib untuk membaca sholawat dan salam. Barang siapa tidak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW, maka dia tidak mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan yang agung. Ya, sudah dijelaskan pada sebelumnya. 1 kali sholawat dapat apa saja Bapak Ibu? 1, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. 2, Allah angkat derajatnya 10 derajat. 3, Allah gugurkan dosanya 10. Itu sekali lah. Kalau 2 kali, berarti Allah bersolawat kepadanya berapa? 20 kali. Allah angkat derajat berapa? 20 derajat. Allah gugurkan dosanya 20. Kalau 100 kali. Nah, Bapak Ibu, ya, terkait dengan sholawat ini ada kisah, ya, yang menarik, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II suatu hari kedatangan tamu. Beliau kedatangan tamu, Sultan Abdul Hamid. Ya, kedatangan tamu ini, lalu tamu itu diterima. Dia apa katanya? Katanya tamu itu, Sultan Abdul Hamid punya hutang pada dirinya yang belum dilunasi. Sultan Abdul Hamid kaget. Bagaimana bisa saya hutang kepadamu, wahai anak? Wahai bapak, bagaimana bisa saya hutang kepadamu? Maka kemudian hamba Allah ini ya bercerita.
wahai sultan, aku sesungguhnya seorang pengusaha. Ya, tapi kemudian usahaku bangkrut. Kemudian aku memohon kepada Allah, berdoa untuk dikeluarkan dari yaitu kesulitanku, kebangkrutanku. Hingga pada suatu malam, tadi malam aku bermimpi bertemu baginda Rasul Muhammad. Di dalam mimpiku Rasulullah mengatakan, datanglah ke hamidku, dialah yang akan membayar hutang-hutangmu, karena dia punya hutang kepadaku. Jadi datanglah kepada hamidku, dialah yang akan membayar hutang-hutangmu, karena dia punya hutang kepadaku. Sultan Abdul Hamid kagetnya bukan main, Bapak Ibu. Ternyata ya, akhirnya sebelum itu kemudian dikasih uang 1 kantong. Kemudian coba ceritakanlah, wahai Bapak, disuruh diceritakan lagi. Datangkah kepada hamidku, lagi 1 kantong, sampai kasih 4 kantong uang dinar, Bapak Ibu. Kemudian sampai pengawalnya Sultan Abdul Hamid, Pak, gimana? Sudah cukup bayar utang enggak? Akhirnya sudah. Kalau begitu pulanglah. Kemudian saat pulang, pengawalnya tanya, wahai Sultan, hampir saja harta Anda habis. Kenapa Anda bisa begitu? Apa katanya Sultan Abdul Hamid? Jangankan dia minta harta saya, sekiranya dia minta kekuasaan saya berikan. Kenapa? Karena wahai Pasha, sesungguhnya aku semalam telah ketiduran karena capek mengurus negara, tertidur di meja kerja. Aku lupa terhadap wiridku. Nah, ternyata Sultan Abdul Hamid itu punya wirid sebelum tidur baca sholawat 1000 kali, Bapak Ibu. 1000 kali. Jadi didawamkan setiap hari itu sebelum tidur 1000 kali sholawat. Ya. Ternyata sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menganggap hutang karena semalam tidak sempat baca sholawat, tertidur. Coba senangnya bukan main, gimana? Ya, berarti Sultan Abdul Hamid ada di hati Rasul. Begitulah, ya. Kalau kita banyak bersolat kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan berada di hati Rasul. Maka kita akan mendapatkan yaitu Allah bersolat kepada kita 1, berarti jumlahnya dilipat gandakan, diangkat 10 derajat, 1 sholawat, dan digugurkan 10 dosa. Dan nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumul qiyamah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian ya, itu keutamaan sholawat. Karenanya dengan banyak sholawat insya Allah kita juga bisa dikeluarkan oleh Allah dari persoalan kehidupan kita. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbaru faqala amin amin amin. Qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hada faqala qala li Jibril raqima anfu abdika atraka abawaihi au ahadahuma lam yudkhil hul jannah qultu amin summa qala raqima anfu amsin taqala alaihi ramadana lam yughfar lahu faqultu amin summa qala raqima anfu imri dahu falam yusalli alaika faqultu amin. Nah, ini yang riwayat dari Abu Hurairah ya. Jadi bahwa Nabi SAW menaiki mimbar, lalu beliau mengucapkan amin amin amin. Lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Beliau menjawab, Jibril berkata kepadaku, sungguh merugi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dari keduanya masih hidup tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam surganya. Lalu aku ucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, sungguh merugi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Dan Jibril kemudian mengatakan, sungguh merugi seseorang yang engkau disebutkan di sisinya
namanya engkau disebut tetapi dia tidak segera mengucapkan sholawat kepadamu, lalu aku ucapkan amin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka dari hadis ini terdapat banyak pelajaran. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua itu merupakan pintu yang luas untuk memasuki surga. Jadi taat kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan dan sholat malam pada bulan Ramadan disertai iman dan mengharapkan pahala dari Allah merupakan penyebab yang pasti untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Jadi karenanya Rasulullah akan mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena dorongan iman, takwa, mengharap pahala Allah, mengharap ridhonya, diampuni dosa yang lalu. Man qama Ramadanan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan amalan soleh di malam bulan Ramadan, tarawih, baca Quran, zikir, dan amalan soleh lain karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa yang sudah lalu. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang disebutkan nama beliau, nama Rasulullah SAW di sisinya tapi tidak mengucapkan sholawat kepada beliau, maka dia dijauhkan dari kebaikan yang banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian hadis berikutnya dari Juwairiyah binti Al-Harits bin Dirar, bahwa Nabi SAW suatu kali keluar dari rumahnya. Dulu namanya Barrah, lalu Nabi SAW mengganti namanya dengan Juwairiyah. Beliau keluar karena tidak suka beliau masuk sedangkan namanya adalah Barrah. Beliau kembali menemuinya setelah hari bertambah siang, sementara ia masih tetap berada di tempat duduknya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, engkau masih berada di tempat dudukmu? Setelah meninggalkanmu, aku telah mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang sekiranya ditimbang dengan kalimat-kalimatmu, niscaya bandingannya akan sama, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridwana wa mitata kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridwana nafsi wa zinata arsi wa mitata kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridwana nafsi wa zinata arsi wa mitata kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridwana nafsi wa zinata arsi wa mitata kalimati. Nah, ini gua tulis kalimat yang sungguh ya luar biasa ya. Amalkan. Maha suci Allah, hamba memujinya pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebesar ridho dirinya, seberat timbangan arsnya, dan sebanyak tinta tulisan kalamnya. Nah, ini zikir yang pendek tapi cakupannya luar biasa. Subhanallah bihamdi wa ridho nafsi, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa mitata kalimati. Nah, kemudian hadis berikutnya An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi Juwairiyah wa lam yakul an Juwairiyah ila marrah. Dari Nabi SAW ya, Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW keluar dari sisi Juwairiyah dan dia tidak mengatakan dari Juwairiyah kecuali 1 kali. Nah, jadi 1 kali maksudnya Sufyan menyebut Musnad bin Abbas lebih dari 1 kali dan menyebutkannya dari Musnad Juwairiyah hanya 1 kali. Hadis ini mengandung pelajaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat ini, yaitu subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Di dalamnya terdapat dalil tentang kemuliaan, keutamaan, kebaikan Rasulullah SAW terhadap umatnya, karena beliau menunjukkan kepada mereka ungkapan-ungkapan yang mudah tetapi dapat mendatangkan pahala yang luar biasa. Jadi kalau jenengan zikirnya pengen ringkas, ya itu aja. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ya. Jadi pendek tapi masya Allah ya, timbangannya sangat berat. Ya, timbangannya sangat berat. Kemudian di dalamnya terdapat dalil disunahkannya mengubah nama yang jelek. Jadi kalau ada nama jelek
dirubah menjadi nama yang baik, atau ada nama yang makruh menjadi nama yang baik. Alasan pengubahan nama tersebut untuk menghindari apa? Tazkiyah, memandang diri suci, atau dikhawatirkan terjebak kepada tatoyur, itu menganggap sial. Karenanya kalau ada nama yang jelek, nama yang makruh, maka sebaiknya diubah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmatullah, hadis berikutnya adalah satu hadis lagi ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah, istaizu billah min jahannam. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Ya. Istaizu billah min adzabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Istaizu billahi min fitnatil masihid dajjal, dan mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih dajjal. Istaizu billahi min fitnatil mahya wal mamat, dan mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan doa sebelum kita salam, ya. Setelah kita baca tahiyat akhir, sebelum kita salam, maka disunahkan baca doa ini. Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masih dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat, ya, atau wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal, ya. Nah, itu Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masih dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, 4 kali itu. Ya, di dalam hadis ini seorang muslim hendaknya mengajarkan doa ini secara khusus setiap selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Ya, supaya dijauhkan dari neraka jahanam, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah dijauhkan dari fitnah hidup dan mati. Seorang hamba yang beriman hendaknya mohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam, siksa kubur, dari apa? Yaitu fitnah masih dajjal dan fitnah hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah tentang keutamaan sholawat dan doa-doa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yang Masya Allah, mudah-mudahan kita diringankan oleh Allah untuk mengamalkannya lebih-lebih di bulan Ramadan ini, yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Yang sunnah diberi pahala seperti wajib di luar Ramadan, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Mudah-mudahan Allah SWT menerima setiap bentuk ketaatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita nanti diberi kemampuan oleh Allah menyelesaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mengisi dengan amal soleh, sehingga kita diampuni oleh Allah dosa kita yang sudah lalu dan bahkan yang akan datang, dan itqu minan nar, kita dibebaskan dari api neraka. Kiranya demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, bilal taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.